Menurut saya adalah dialog agama yang saat ini, secara khusus dialog agama terkait dengan bagaimana agama-agama itu bisa merumuskan bersama atau mencari solusi dari persoalan-persoalan masyarakat ya. Seperti juga persoalan politik yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan sesuatu yang penting sekali. Jadi di Indonesia itu agama-agama itu berada di ruang publik. Berarti agama-agama itu yang merupakan kumpulan orang-orang beriman itu mestinya juga membawa kehidupan yang bermartabat itu dalam kehidupan politik dan juga membawa suara dari agama atau orang-orang yang beriman itu bagaimana membangun kehidupan moral etik yang sesungguhnya atau yang berlandaskan moral etika yang menjunjung kebenaran dan keadilan. Kalau kita melihat juga pada peristiwa Natal ini ada seorang dari uskup ya yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi sebuah persoalan di mana korupsi yang seharusnya ditindak tegas, ternyata tindakan korupsi itu bukannya makin menurun, kemudian juga makin meningkat. Tentu kita juga semua masyarakat Indonesia setuju ya bahwa korupsi ini makin meningkat. Kalau tidak meningkat, tentu Presiden Prabowo tidak akan sampai mengatakan bahwa dia akan mengejar koruptor. Kemudian juga dia sebenarnya sudah menggunakan alternatif lain untuk supaya koruptor itu bertobat, yaitu mengembalikan hasil korupsinya. Dan kemudian juga dia juga mengingatkan supaya pemimpin itu bekerja untuk rakyat, bukan menjadikan rakyat itu sapi peras dari para pemimpin pemimpin publik itu sendiri. Dari sini kan kita bisa melihat bahwa memang ada niat baik dari pemerintah untuk itu. Tapi kan masyarakat dalam hal ini juga perlu mengawasinya. Dan dalam hal ini juga agama-agama, ya kita semua orang yang beriman di negeri Indonesia ini perlu melihat gitu bagaimana relasi iman di dalam dunia modern seperti ini. Jadi orang Indonesia kan adalah orang-orang yang beragama. Mestinya juga orang yang beragama itu adalah hidup di dalam iman. Artinya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga hidup dalam nilai-nilai etik yang benar. Nah, kemudian ketika di dalam kehidupan politik kita tidak melihat ya sebuah kehidupan yang lebih baik, nilai-nilai bersama yang dihargai, artinya semua kita itu tidak ada diskriminasi karena kita semuanya setuju kepada nilai-nilai publik yang merupakan nilai-nilai bersama dan menjadi dasar untuk kita berjalan bersama membangun Indonesia. Tapi ketika kita melihat konflik-konflik ataupun polemik dalam dunia politik yang kita dengar secara khusus menurut saya adalah uskup atau kardinal itu sendiri ya Suryo ya juga mengatakan hal yang real gitu artinya beliau juga melihat suara masyarakat bahwa saat ini kan bukan sebuah rahasia lagi ketika KPK tampak seperti lumpuh tidak seperti masa-masa lalu yang kelihatan sangat dominan dan kelihatan juga sangat ditakuti meskipun juga belum kita melihat hasilnya, yaitu pencegahan-pencegahan korupsi itu belum memiliki dampak yang besar untuk menurunnya tingkat korupsi. Tapi yang kita lihat masih adalah sebaliknya, KPK makin melemah, korupsi makin meningkat, dan kemudian yang kita lihat adalah korupsi justru menjadi alat untuk memaksa yang lain. Jadi ada anggapan sepertinya bahwa saat ini korupsi itu dipakai alat oleh mereka-mereka yang punya kekuasaan. Jadi untuk bisa memaksakan yang lain untuk menuruti kehendaknya. Misalnya adalah DPR, kemudian juga kejaksaan begitu, bidang hukum ya. Kemudian juga eksekutif itu bisa bersama-sama menyerang lawan-lawan politiknya sehingga kemudian mereka menguasai kepemimpinan publik. Dan itu sepertinya juga terlihat karena pada pemilu kepala daerah ini sepertinya kita tidak melihat calon-calon terbaik gitu. Yang ada adalah mereka-mereka yang
ya berdasarkan kesepakatan para partai politik itu, yang kita tidak tahu siapa yang mendesainnya, sehingga kemudian kita melihat ada banyak hal yang kita bingung, rakyat bingung, kenapa, publik bingung, kenapa ya partai politik yang begitu banyak itu tidak bisa menghadirkan kata-kata terbaiknya, seperti itu. Nah, pada hal ini, agama-agama sebenarnya perlu bisa, apa namanya, melihat kondisi itu sebagai apa namanya, institusi agama yang juga berada di ruang publik ya, dan kemudian juga harusnya membawa sebuah suara ya, keadilan, politik moral gitu, harusnya juga bisa melihat bahwa telah terjadi perubahan-perubahan yang memprihatinkan, secara khusus dalam politik yang tanpa etika. Meskipun suara-suara politik tanpa etika itu sudah terdengar banyak, tapi sebenarnya kan yang namanya politik, mengatur kehidupan sosial masyarakat itu harusnya juga melandaskan etika, melandaskan keadilan, melandaskan kebenaran. Nah, kalau tidak terjadi demikian, nah maka ini akan berbahaya sekali untuk kehidupan bangsa. Jadi kita berharap ya memang agama-agama itu bisa saling berdiskusi, kemudian saling memberikan pikiran-pikirannya, sehingga sebagai orang-orang yang beriman yang hadir di bumi Indonesia ini, bisa menghadirkan kebenaran, nilai-nilai yang adil, sehingga publik itu bisa hadir dalam kedamaian. Ya, agama-agama itu mendorong perdamaian dan juga mereka-mereka juga yang berkiprah dalam dunia politik juga bisa menyuarakan suara keadilan gitu. Sehingga dengan demikian ya pemerintahan Indonesia ini makin hari menjadi makin baik dan kita berharap tidak seperti pemilu yang sudah berlangsung walaupun kita bersyukur berjalan dengan baik karena masih banyak di sana ada kosong gitu, ada keluhan-keluhan di mana masyarakat merasa tidak mendapatkan calon-calon terbaiknya. Dan ini tentunya tidak diharapkan karena masyarakat atau rakyat itu kan adalah pemilik gitu ya, yang pemilik kekuasaan itu sendiri. Dan para partai-partai politik sebenarnya dia menjadi wakil ya untuk bisa memenuhi suara rakyat ya, aspirasi rakyat. Karena rakyat itu adalah raja gitu. Kemudian yang penguasa, kemudian yang para penguasa itu bukan penguasa sebenarnya, mereka adalah pelayan. Yang jadi penguasa di Indonesia ini adalah yang berkuasa adalah rakyat, bukan para pemimpin publik itu. Mereka harusnya adalah pelayan-pelayan rakyat itu sendiri. Nah, di sini harusnya agama-agama menyuarakan gitu, berdialog, menyuarakan bagaimana pandangan agama-agama itu untuk menghadirkan kedamaian dalam dunia politik ya, dalam dunia publik secara khusus yang terkait dengan politik yang saat ini sedang masa-masanya kita prihatin ya, karena sudah korupsinya makin meningkat, ternyata korupsi itu menjadi alat untuk membungkam lawan-lawan politik dan berakibat kita tidak menemukan kader-kader terbaik bangsa ya. Dan kalau sampai demikian, ini kan sangat mengkhawatirkan ya, sebuah negara yang dikuasai oleh dalam tanda kutip seperti mafia begitu, seperti itu. Kita berharap itu tidak terjadi.